Sungguh hanya saja yang dikatakan orang beriman itu ialah yang begini. Satu, bila disebut nama Allah gemetar. Takut gemetar hati mereka. Dulu di Darul Arqam ada namanya guru hadis. Dan kalau santri tidak menghafal hadis yang sudah diajarkan, pasang tangan di meja, lalu dipukul dengan belebas panjang, lebar. Jadi begitu anak santri melihat, oh besok ada hadis, maka mereka bersungguh-sungguh untuk menghafalkannya. Ada rasa takut. Jadi kalau kita takut kepada Allah, insya Allah. Ya, begitu Allah disebut namanya, langsung gemetar hati kita, mungkin karena tidak ada memang yang melebihi cinta kita hanya kepada Allah. Dengan cinta kita kepada Allah, menjadi kecintaan kepada yang lainnya, kepada seluruh makhluknya. Kemudian bergetar hatinya karena takut akan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang la yu'adzibuhu azabahu ahadun, tidak ada yang bisa menyamai penyiksaan Allah kalau Allah yang menyiksa. Wala yusiku wasaqahu ahadun, tidak ada seseorang yang bisa menyamai pembelengguan Allah kalau Allah yang membelenggu. Jadi cinta itu antara harapan dan takut. Berikut, orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah, atau ayat-ayat itu menambah keimanan mereka, zadat hum imana. Zada menambah, ada tanya, berarti menunjuk kepada muannas, dan dalam hal ini adalah ayat-ayat. Dan itu menurut saya, pengalaman saya, kalau kita paham, kalau tidak paham, ya lewat begitu saja. Ya tentu mungkin juga pengalaman Bapak lain. Ya, walaupun barangkali tidak paham, bertambah juga imannya. Ya, wah, maka bagaimana kalau paham? Tidak paham saja bertambah imannya, apalagi kalau paham. Ya Pak ya? Allahu Akbar. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman itu tidak ada tempat sandarnya hanya kepada Allah. Dibuktikan dengan alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang direzekikan kepada mereka, mereka infakkan. Jadi itu yang kedua, menjadi periksa kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana usaha-usaha yang kita buat untuk paham ayat-ayat Allah yang kita baca. Yang ketiga ialah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian hanya pandai berkata dan tidak pandai mengamalkannya. Sungguh besar murka Allah kepada orang-orang yang pandai berkata, tidak pandai beramal.
Kedahlan waktu mengajarkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, berbulan-bulan sampai santri protes. Sudah tahu kita semua ini Pak Kiai. Lalu Pak Kiai tanya, sudah ada anak yatim di rumahmu? Belum ada. Kalau begitu belum paham. Kalau begitu belum paham namanya itu. Jadi bukti pemahaman adalah pengamalan. Yang keempat ialah balighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian menyampaikan walaupun itu baru satu ayat yang kamu ketahui. Sebab Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan lagi sebuah hadis Rasulullah, moga-moga menjadi pendorong motivasi untuk kita. An Jabirin radhiyallahu an, poleri panguluta Jabir tariamasei poleri pong Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mapuadai naseng pure mapuada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilum musaddaqa. Yewe akorang yewe syafi'un, penolong, musyaffa' diterima pertolongannya, tapi juga mahilun musaddaq, penuntut yang dibenarkan tuntutannya. Jadi nanti di hadapan pengadilan Allah, dua kemungkinan Al-Quran, menjadi pembela kita atau menjadi penuntut kita. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Tentu seperti tadi empat itu, tugas dan tanggung jawab kita menjadikan Al-Quran di depan kita. Kurang lebih maksudnya. Wa man ja'alahu wara'a dhahri, dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dibelakangi, tidak ada waktu untuk membacanya, tidak ada waktu untuk memahaminya, amalannya jauh dari tuntunan Al-Quran, apalagi mau menyampaikan, mengajak orang, maka Al-Quran itu sendiri yang akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menyampaikan, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih.